adakah Nabi Musa menyuruh untuk menyembah Yesus? Itu saja dari pertanyaan. Jangan memakai jawaban, memakai asumsi. Harus dalil. Itu masuk bergabung di forum ini untuk bertanya, terus bertanya itu harus ada jawabannya. Saya ini Pak Jumadin, Anda masuk ke sini, yang atur saya, bukan Anda yang ngatur, ya. Anda ini orang Islam atau bukan? Bilang, angkat bendera putih, bilang, nggak bisa menjawab. Itu saja, titik. Laras. Ya, saya mau minta pertanyaan saja. Ya, jika memang benar Bapak ini Ustadz, mungkin pemahaman Islamnya lebih. Ketika Muhammad juga menerima wahyu, tetapi orang-orang yang ada di sekitar itu berpikir memakai logika. Apa sih Muhammad sampai dipercaya? Apakah mengambil pedang sehingga memaksa umat supaya percaya? Dia itu sendirian. Tetapi karena kebenaran yang dibawanya Al-Quran, sampai sekarang umat muslim malah bertambah banyak. Karena hadis ini semacam kalau saya bandingkan ini ya seperti Bible, dia itu menceritakan kisah tentang perkataan dan perbuatan Nabi semacam dari kecil sampai Nabi meninggal. Nah, ini bahkan lebih hebat hadis menurut saya daripada Bible, karena Bible Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastadul imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan dan keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Saudaraku semuanya, tepat hari ini, hari ke-17 kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita terutama sekali di bulan yang penuh berkah ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menampilkan ya video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu. Di dalam video ini ada dua orang saudara muslim kita yang masuk menelepon ya dan memberikan pertanyaan kepada si Cornelius ataupun Yusuf Manubulu. Namun ternyata pertanyaan yang diajukan tidak mampu atau sangat berat untuk dijawab oleh si Cornelius ataupun Yusuf Manubulu ya, sehingga mereka berkilah dengan bertanya balik kepada saudara muslim kita sebelum apa yang ditanyakan dijawab. Nah, begitulah kelicikan yang selalu ditunjukkan oleh kaum kadal ini ya, ketika menampilkan murtadin odong-odong dan ditanya tentang keislamannya sebelumnya, mereka akan juga berdalih dengan mengatakan bahwa mereka sudah tidak mengimani lagi atau sudah lupa ayat-ayat di Al-Quran yang mereka imani sebelumnya. Nah, begitu juga ketika ditanya si Cornelius ini malah balik bertanya ya. Nah, bagaimana keseruannya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di-share ya. Kita dukung juga channel-channel dakwah Islam lainnya untuk terus bisa berkembang, menyuarakan kebenaran Islam serta untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya.
Selamat menyaksikan. Malam, Pak Ya, Jumadin. selamat malam Pak. Malam. Muslim Kristen, Pak? Saya Muslim Pak. Oke. Saya boleh bertanya? Boleh. Silakan. Baik, langsung saja. Sebelumnya Bapak-bapak atau Pak Yusuf sendiri atau Pak Haji Muhammad Kaceh, jawaban ini atau pertanyaan ini atau jawaban ini jangan memakai asumsi atau lain sebagainya. Harus ada intervensi atau korelasi dengan Alkitab atau Bible. Tapi saya tidak membawa atau ikut sertakan Al-Quran. Nah, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, apakah di Nabi Musa ada ajaran yang menyuruh pada umat Nabi Musa untuk menyembah Yesus? Mohon jawabannya, harus menjawab dengan pakai dalil dalam Bible atau Alkitab. Tidak boleh memakai asumsi. Itu saja dari pertanyaan saja. Dan sedikit untuk Pak Kaceh, kalau berbicara dengan Islam harus teliti lagi, karena Islam itu tidak seperti yang Bapak kira. Alangkah baiknya itu teliti lagi. Saya perhatikan dari tadi penjelasan Bapak melenceng semua dari tafsiran para ulama mengenai ayat. Maka dari itu saya mohon kepada Muhammad Kaceh atau Pak Yusuf Mundubulu menjawab dari pertanyaan saya itu, adakah Nabi Musa menyuruh untuk menyembah Yesus? Itu saja dari pertanyaan. Jangan memakai jawaban, memakai asumsi, harus dalil. Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Ya. Kalau Anda benar-benar orang Islam, saya akan uji keislaman kamu sejauh mana memahami Al-Quran. Pak Kaceh, tolong dijawab dulu pertanyaan saya. Jangan jangan saling tanya dia, jangan bertanya di atas pertanyaan, harus menjawab, selesaikan pertanyaan yang dilontarkan oleh saya. Seperti hanya ujian, kita harus menyelesaikan pertanyaan, harus menyelesaikan soal-soal. Baik, saya akan selesaikan pertanyaan. Cuman saya meragukan Anda ini kenapa tanya Alkitab. Apakah kamu bukan orang Islam? Maka saya akan uji keislaman kamu. Memahami Al-Quran sejauh mana? Saya cuma ingin bertanya kepada Pak Kaceh. Enggak, saya akan uji keislaman kamu. Kamu benar-benar Islam atau bukan? Kamu benar-benar Islam atau enggak? Saya lihat dari. Jadi kamu itu jangan asumsi pertanyaannya. Kalau mau bertanya yang benar. Sama dengan sebelumnya, cuma beda orang tuh Pak Kaceh. Iya. Saya akan uji dulu Islam, benar nggak dia orang Islam? Kalau orang Islam kan pedomannya Al-Quran, harus paham Al-Quran. Saya masuk ke sini itu, saya ingin bertanya. Terus kalau saya bertanya pasti ada jawaban. Jangan saya bertanya terus Anda bertanya lagi. Itu kan lucu ya? Enggak, kamu ini benar-benar orang Islam atau bukan? Enggak, kamu benar-benar orang Islam karena banyak yang ngaku-ngaku Islam. Pak Kaceh, jangan berkor-kor di YouTube Pak Kaceh. Kalau tidak benar, coba tunjukin tidak benarnya di mana yang saya sampaikan. Iya, kan tujuan dan esensi saya masuk di sini adalah ingin bertanya. Terus pertanyaan saya itu harus dijawab. Seperti soal ujian. Ketika ada kan itu jawabannya. Saya kan sudah menjawab, itu jawabannya. Untuk meyakinkan bahwa kamu itu mengaku Islam, benar-benar Islam, saya uji dulu Islam kamu. Itu jawaban saya. Jelas ya? Naikin. Janganlah kor-kor Pak Kaceh, menghina menuduh Islam, itu tidak baik. Iya, kamu jangan menuduh saya tidak benar.
Jadi kamu itu harus jelas dulu, jangan mau dijawab keinginan kamu sendiri. Saya mau uji dulu Islam kamu, benar nggak kamu orang Islam, gitu loh. Jangan begitu Pak Kaceh. Tujuan saya itu masuk bergabung di forum ini untuk bertanya. Terus bertanya itu harus ada jawabannya. Saya ini Pak Jumadin, Anda masuk ke sini, yang atur saya, bukan Anda yang ngatur ya. Jadi kalau mau bertanya, kita ini berdiskusi. Untuk supaya Pak Kaceh bisa menjawab pertanyaan Anda harus diberi pertanyaan dulu, harus diuji dulu. Supaya keislaman Anda memang benar-benar terlihat. Jangan Anda hanya berbicara tanpa terlihat jelas keislaman Anda gitu ya. Saya terus terang, saya minim dalam agama saya sendiri. Saya belum sedikit hafalan dalam Al-Quran. Saya jujur kalau Pak Anda Kaceh. minim begini Pak Jumadin, kalau Anda minim dengan agamamu, jangan bertanya tentang agama lain. Anda pelajari aja dulu agamamu. Supaya Anda memang benar-benar bisa memahami imanmu yang sesungguhnya. Kalau Anda mau menyoroti agama orang lain, keyakinan orang lain, paling tidak Anda menguasai dulu Anda punya keyakinan. Baru Anda bisa menyorot keyakinan orang lain. Apalagi tujuan pertanyaanmu hanya ingin mendiskreditkan kebenaran orang lain. Itu kan sangat tidak pas, sangat tidak fair gitu ya. Sangat tidak pantas. Di sini saja Pak Yusuf ya. Jangan kor-kor di sini. Ya. Kebenaran harus disampaikan. Jangan ada intimidasi apapun juga. Kebenaran. Kalau Anda bisa menjawab, ya terus terang saja Pak Kaceh atau Pak Yusuf. Jangan mengalihkan pembicaraan. Ini kamu kan yang tidak mengerti. Udah saya jawab. Saya mau uji dulu kamu, iman kamu itu benar Islam atau bukan. Kamu yang bertanya. Karena kamu tidak mengerti Alkitab, tidak mengerti Al-Quran. Jadi ngaco, nantinya debat kusir. Orang yang mendengarkan jadi bingung. Begitu loh. Ya, saya begitu. Saya termotivasi oleh mantan pendeta Keinaman itu. Dia melihat ayat dalam Bible ketika dia membaca Yohanes si Pak Jumadin. Nggak apa-apa. Lanjutkan ya, dengerin mau kayak apa. Kalau Anda mau bertanya, harus jelas arah tujuannya bertanya. Karena saya yakin kalau Anda setelah bertanya ini, tanya ini. Iya, makanya saya uji dulu. Anda ini orang Islam atau bukan? Bilang, angkat bendera putih, bilang, nggak bisa menjawab. Itu saja, titik. Nah, emang sudah tahu maksudnya. Biar kamu ini bikin judul Muhammad Kaceh tidak bisa jawab pertanyaan saya. Itu tujuan kamu di YouTube. Nggak terkecoh saya. Udah tahu karakter kayak gituan. Ya. Aduh Pak Kaceh. Saya undur dulu. Saya mau keluar dari forum. Karena tidak ada jawaban yang. Kasih saya jawab Pak Yusuf. Ya. Silakan Pak. Pak Kasih silakan, Pak Kasih Karunia silakan. Pertanyaannya bagaimana Pak Yusuf? Perlu dinaik Pak Yusuf. Ya. Ya, pertanyaannya bagaimana, Dek? Pertanyaannya apakah ada Musa menyembah Yesus? Ya. Oke ya. Di dalam perjanjian lama, adakah Nabi Musa menyuruh pada umatnya untuk menyembah Yesus? Pasti ada korelasinya, pasti ada mengabarkan sebelum nanti mungkinkah sebelum nanti ada Tuhan yang terturun, mungkin itu adalah asumsi saya. Tapi pertanyaan saya itu adakah dalam Bible atau Alkitab menyatakan Nabi Musa itu untuk menyembah Yesus? Pak Jumadin, jangan menjawab pakai asumsi, harus pakai. Pak Jumadin bicaranya pelan-pelan aja. Suara Anda ngomongnya aja nggak jelas begitu, Balelo. Suara Anda ini menunjukkan Anda ini tidak paham berdiskusi, Pak Jumadin. Coba kalau berbicara itu tenang aja.
supaya Itu kayaknya pertanyaan Pak jelas. Jumadin ini bertanya udah ada yang direct di daratnya itu, udah ada yang direct tuh. Susah Ya, ini. jadi Saya lihat dari jawaban-jawaban Anda bicaranya Belum pelancaran, dijawab Pak pertanyaannya, Ngomongnya bukan lalu aja. bukan mengenai jawaban pertanyaan saya, tetapi jawaban-jawaban dari pertanyaan sekian banyak orang yang bertanya kepada Bapak, saya lihat itu melenceng sekali Pak dari Jumadin bisa. Melenceng kumaha. Aduh, Anda ini mendingan ikut Bagaimana ini kita mau aja jawab pertanyaan dia stand up kalau begitu? comedy. Bagaimana kita mau jawab nih Pak Yusuf? Pak Jumadin ini mendingan ikut stand up comedy aja, Pak Jumadin. stand komedi. Apa tujuan saya? Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ini, kenapa Iya, kita Orang mencoba? makanya orang mau kalau jawab lu bicara itu diam. pelan-pelan. Begini saja Pak Kace, lebih baik keluar dari forum ini kalau Anda bisa menjawab. Malu Pak Kace, nanti dilihat banyak orang sama jemaat. Mau dijawab, mau ditanya dulu supaya jelas maksudnya begini nih. Diarahkannya ini kemana nih orang bertanyaannya? Bertanya dari Alkitab, ingin dapat jawaban dari Al-Quran. Sering terjadi seperti itu. Makanya saya tanya dulu ini. Ya, saya tanya dulu. Kamu ini orang Islam benar apa tidak gitu? Jangan-jangan Islam-Islaman. Maka saya uji dulu. Kamu memahami Al-Quran atau tidak? Gitu loh. Lihat dulu dari awal saya masuk Pak Kace. Apa tujuan saya ikut bergabung dalam forum ini? Saya ingin bertanya. Terus bertanya itu pasti ada jawaban. Jangan ketika saya bertanya langsung dikasih pertanyaan. Itu kan lucu. Kalau kamu orang Islam, coba tampilkan KTP kamu di sini. Siarkan. Tampilkan, coba buka. Jangan muka saja nggak kelihatan. Mukamu kelihatan. Ayo. Aduh Pak Kace, untuk apa saya melihat, untuk menunjukkan? Biar lihat wajahmu kayak apa, ganteng apa tidak gitu. Kalau ganteng kan banyak janda tuh, umur 40 tahun mau saya kasih kamu. Begitu. Kalau kamu ganteng, ada janda tuh 40 tahun mau. Itu udah lama itu. Tobat Pak Kace, tobat Pak Kace. Tobat bagaimana? Pertanyaan kamu mau dijawab atau kamu mau ngoceh? Aduh, Pak, saya bertanya dari tadi, tidak bisa dijawab. Memang tidak ada apa, tidak bermutu semuanya. Semua dari jawaban selalu melenceng. Terus ada. Gimana kita mau jawab pertanyaannya? Orang stres. Kita ganti aja. Kacau. Salam. Ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya si Cornelius dan Yusuf Manubulu ini, kalau diperhatikan seperti orang yang mabuk ya dalam menanggapi atau untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Ibaratnya minumnya cuma seloki tapi mabuknya satu drum ya. Jadi tidak berkesesuaian apa yang dilakukan. Seperti kita lihat tadi ya, saudara Jumadin atau saudara Jim ini bertanya apakah ada Musa mengajarkan menyembah kepada Yesus ya di Bible. Namun ternyata si Cornelius ataupun Yusuf Manubulu benar-benar tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan itu ya, karena memang pada kenyataannya Nabi Musa tidak pernah mengatakan untuk menyembah Yesus ya, dan kenal pun belum lagi ya, karena Isa-nya atau Yesus belum lahir. Jadi jawaban ini tidak akan mampu dijawab oleh Cornelius ataupun Yusuf Manubulu, walaupun sampai rambutnya rontok semua ya, tidak akan terjawab. Baik, saudaraku semuanya, jadi inti dari pertanyaan atau maksud pertanyaan yang diajukan saudara kita tadi itu secara tidak langsung menanyakan apakah Musa juga beragama Kristen dan menuhankan Yesus seperti yang mereka yakini sekarang ya. Jelas Yusuf Manubulu dan Cornelius tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut ya, karena memang di dalam ajaran mereka itu tidak ada penjelasan secara lengkap ya, berbeda sekali dengan di Al-Quran. Nah, sebenarnya untuk penjelasannya bahwa seluruh nabi yang mulai dari Nabi Adam, Nuh, Musa, Ibrahim ya,
dan juga Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad itu belum ada yang namanya agama. Namun yang perlu diingat adalah bahwa semua nabi tersebut mempunyai akidah dan syariat ya. Akidah tentunya merupakan suatu keyakinan tentang Tuhan itu sendiri, yaitu menuhankan Tuhan yang esa ya, atau monoteis. Kemudian syariat, dan syariat ini adalah ajaran-ajaran atau hukum-hukum dan aturan ya. Jadi yang namanya agama itu belum ada, cuma tetap sudah mempunyai akidah dan syariat, dan itu merupakan suatu bentuk ajaran agama ya, tapi belum dinamai. Nah, berbeda dengan Yahudi ya. Ya, kalau Yahudi itu adalah keyakinan dan hukum agama yang dianut oleh orang-orang keturunan Yahudi yang atau bersifat kesukuan atau orang kebangsaan ya. Jadi itu pun tidak bisa disebut sebagai agama. Kemudian juga Kristen sendiri ya. Kristen ini artinya pengikut Al-Masih ya, atau seperti di Islam seperti Muhammadiyah. Itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Nah, Masihiyah atau itu sama dengan pengikut Nabi Isa atau Al-Masih, dan ini pun belum lagi bisa disebutkan suatu agama. Sementara Islam adalah agama yang langsung ya diberikan oleh Allah, dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nah, jadi sangat jelas dinyatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa yang diberikan atau agama yang diberikan langsung oleh Allah adalah Islam. Sementara Yahudi dan Kristen itu hanya berdasarkan mengikuti ya. Kalau Yahudi mengikuti kesukuan atau bangsa, sementara Kristen hanya mengikuti Isa Al-Masih yang hanya diperuntukkan untuk kaum Bani Israel saja. Jadi persamaan agama Islam dengan nabi-nabi terdahulu, walaupun belum mempunyai nama agama, namun satu kesamaan yaitu adanya akidah dan syariat ya, meyakini tentang Tuhan yang esa, monoteis, dan syariat yaitu ajaran, hukum-hukum dan aturan yang diberlakukan. Nah, itulah kesamaannya, dan tentu saja nabi terdahulu itu adalah sebagai seorang muslim ya, sama halnya dengan umat Islam sekarang disebut sebagai muslim ya. Oke, kita lanjut lagi. Selamat malam Pak Ya. Yung. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Yung. Bisa langsung ke Pak Dian ya, Pak Yusuf. Mangga. Silakan, Mangga, mangga. Nah, hatur nuhun. Gini Pak Dian, tadi saya dengar kesaksian Pak Dian tentang adanya kabar Isa di surat Al-Fatihah ya. Di sana jelas kata Pak Dian, itu jelas. Baru baca 3 ayat saja saya sudah bisa sudah bisa mengerti, dan jelas di sana dikabarkan masalah Isa katanya ya. Tadi sempat Betul. saya dengar begitu. Betul. Mohon maaf kalau salah. Laras. Ya, saya mau minta pertanyaan saja. Ini jika memang benar Bapak ini Ustadz, mungkin pemahaman Islamnya lebih kuat daripada saya. Begini saja. Sebentar Pak Yung, saya bukan Ustadz. Saya cuma jamiah aja. Di judul Pak, itu Ustadz Pak. Oh iya. Pak Yusuf bikinnya begitu. Ustadz itu Pak Kace, Ustadz itu Pak Ustadz Kace. itu Pak Kace. Oh baik. Ustadz itu guru bahasa Arab. Oh ya, saya kira saya kira ke Pak Dian. Gini Pak Dian, saya mau bertanya tentang Islam saja, karena Pak Dian dan Pak Kace ini berasal dari Islam ya. Ini pertanyaan sederhana, dan biasanya kalau Ustadz mengajarkan ini mulai dari sini pelajarannya.
Ini kenapa? Pertanyaannya begini. Kenapa umat Islam selalu mengawali perbuatannya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Bahkan di kitab Sapina juga ditulis pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Setiap orang Muslim memulai suatu kegiatan apa saja, baik menulis ataupun bentuknya perbuatan, itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasannya kenapa? Kalau Anda dari Muslim, saya yakin Anda pasti tahu. Silahkan Pak Dian ataupun Pak Kacek. Iya, terima kasih Pak Ayung, hatur nuhun. Kusim kuring Ya. diwalarnya dijawab. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ayung tadi mengatakan kitab Sapina. Kebetulan saya sering membuka kitab Sapina yang artinya kalawan nyebatkeun asmaning Gusti Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, baik itu atau Maha Penyayang. Ya. Karena bismillah itu diawali di surat Al-Fatihah. Ini menurut keyakinan saya dulu ya. Ini kita jawab sewaktu saya berkeyakinan dulu ya Pak Ayung ya. Ya, silahkan Pak. Ya. Bismillah itu adalah salah satu muqaddimah dari surat Al-Fatihah, surat pembuka. Jadi itu sebetulnya supaya kita segala sesuatu dalam beraktivitas, dalam apapun juga mengamalkan perbuatan yang sifatnya duniawi harus wajib melafadzkan bismillah karena Allah, segala sesuatu kan karena Allah. Begitu menurut keterangan. Karena itu sudah menjadi pembuka atau muqaddimah di Al-Fatihah yang artinya Al-Fatihah itu sendiri adalah umul kitab, induk daripada kitab. Dan Al-Fatihah itu sendiri adalah umul Al-Quran atau induk daripada Quran. Yang paling penting di sini adalah Al-Fatihah itu sendiri adalah asyifa, obat. Obat dari segala macam perkara. Baik itu lahir, ataupun batin, ataupun dohir. Dan yang terakhir, yang paling utama, Al-Fatihah itu adalah adua. Artinya doa. Itu menurut keterangan sewaktu saya keyakinan dulu. Seperti itu. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, itu dijelaskan, tidak sah hukumnya, ini Rasulullah yang berkata, Rasulullah yang bersabda, dan ini jelas sahih. Sudah tidak diragukan lagi, bukan hadis yang doif. Tidak sah sholatnya, pengertian sholat di sini bukan sholat yang rukun, yang juklik-jukedang itu bukan. Tapi sholat di situ adalah mengerjakan segala macam perkara mengerjakan segala aktivitas di dunia, itu arti sholat. Jadi tidak sah hukumnya sholat bagi yang tidak membacakan basmalah ataupun Al-Fatihah. Seperti itu kira-kira jawabannya Pak Ayung, terima kasih. Oh ya. Ya. Meskipun berbeda itu ya, karena yang dimaksud la sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab itu itu Ya. maksudnya di sholat itu Pak, di sholat yang apa ya, yang rutin itu yang Betul, ya, itu di rukun sholat Pak. ya di rukun sholat. Kalau di hadisnya apa itu Pak? Ketika kita umat Muslim selalu membacakan Bismillah setiap mengawali kegiatannya, di hadisnya ada juga. Itu kan baru pendapat itu. Di antaranya memang betul ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Kalau perintah atau kalaupun nas dalam hadisnya ada tidak Pak? Kalau yang saya pelajari sih dalam hadis itu cuma ada di hadis qudsi yang menjelaskan ya Muhammad antal mautu qoblal maut wa basmalah. Jadi intinya kita harus diperintahkan kepada ya Muhammad. Muhammad di situ ya mungkin Bapak lebih paham ya. Jadi atau gimana? Itu segala mengerjakan aktivitas dan apapun juga di hadis qudsi itu harus diawali dengan bismillah. Karena dengan menyebut nama Allah, katanya begitu. Itu di hadis qudsi. Kalau hadis yang lain belum saya temukan sih Pak. Barangkali Bapak bisa menambahkan, mangga silakan. Oh ya, sebetulnya ada.
Mungkin Pak Kacek bisa membantu Pak Kacek. Kalau saya sih, Misalnya Ustadz itu pastilah setiap mulai membahas suatu kitab ini pasti dijelaskan dulu. Kenapa saya membahasnya dari Bismillah dulu? Kitab apapun itu, ya, kalau menjelaskan Ustadz menjelaskan ke murid-muridnya pasti dijelaskan tentang Bismillah dulu. Nah ini tentang Pak Kacep menemukan hadisnya, silakan Pak Kacep. Kalau saya mah simpel aja jawabannya, nggak terlalu muter-muter terlalu banyak, karena memang intinya segala sesuatu harus diawali dengan menyebut nama Allah. Jadi Bismillah itu tujuannya supaya menyebut nama Allah. Itulah sebabnya umat Kristen setiap berdoa diawali dengan menyebut nama Yesus dan diakhiri dengan nama Yesus pula. Karena apa? Karena nama Yesus adalah itulah nama Allah yang hidup, yang bisa didengar dan dilihat. Makanya di dalam nama Yesus sembuh sakit penyakit, maka sembuhlah penyakit itu. Di dalam nama Yesus terbukalah hatinya Amang, sebenarnya ya, Ayung, iya. Di dalam nama Yesus terbuka hatinya Ayung supaya tidak terselubung dengan ajaran-ajaran Arab. Amin. Begitu. Jadi nama Yesus itu nama Tuhan. Amin gitu ya. Aminin. Amin. Itu aja jawaban saya dari saya, begitu aja. Ya. Berarti ada satu hadis sebetulnya. Ada tiga sebab. Di antaranya yang pertama itu menurut pendapat ulama yang tadi diutarakan oleh Pak Dian. Yang dari hadisnya ada kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqtaun au ajdamun. Itu ya, setiap perkara jika tidak dimulai dengan bacaan basmalah itu seperti hewan yang cacat ya, atau seperti orang yang kena penyakit corob itu ya, daripada kurang keberkahannya begitu. Itu yang saya temukan di pembahasan Bismillah tadi ya. Kalau kita bahas lagi Bismillah sebetulnya masih banyak, tapi oke lah, itu mungkin dari pertanyaan itu saya sudah tahu itu jawaban dari Pak Dian dan Pak Kacek gitu ya. Iya, saya juga memang dulu menghafal ayat itu seperti itu. Cuman sekarang kan sudah nggak penting lagi karena sudah tahu nama Allah itu Yesus namanya, begitu. Jadi saya nggak perlu putar-putar, sebut nama Allah aja langsung, baru itu ketemu. Intinya kan itu, intinya ya, harus menyebut nama Allah, begitu. Ya terserah Pak Kacek saja gitu ya, Pak Kacek. Iya, makanya diawali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah itu? Ternyata Yesus nama Allah itu, begitu. Makanya Bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah itu? Yesus ternyata. Haleluya. Isa Al-Masih itu. Itu setelah gini Pak Kacek, itu kan setelah kita tahu makna yang sebetulnya. Iya, setelah tahu. Itu barusan yang dijelaskan oleh Pak Ayung itu kan dari beberapa hadis, itu keterangan untuk mengarahkan bahwa kita harus segala sesuatu membaca Bismillah. Nah, sementara pertanyaannya di sini, kita selalu membaca Bismillah, kita sendiri belum tahu untuk mengamalkan arti dari Bismillah itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, ini kan wahyu Allah, Bismillah ini Pak Ayung, wahyu Allah. Kok Allah bisa arti harfiahnya kan dengan menyebut nama Allah, kalawan nyebatkeun asmaning Gusti Allah. Kalau memang Allah yang berwahyu, Allah yang berfirman, kenapa tidak artinya dengan menyebut namaku? Nah, itu yang menjadi kerancuan saya untuk ngebahas kata Bismillah gitu loh, Pak. Ya, itu banyak di ayat-ayat yang lain juga banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya itu bisa sebagai kata ganti orang pertama, bisa juga sebagai kata ganti orang
ketiga, atau bisa juga sekedar pemberitaan begitu, pemberitaan di ayat-ayat Selama ini itu saya rasa kalaupun dipertanyakan seluruh umat Islam itu sudah mengerti begitu Pak. ya, jadi begini, nggak semua mengerti sebetulnya. Banyak yang baru masuk Islam kan nggak paham. Nah, selama ini menurut Ayung, nama Allah itu siapa sebenarnya? Dengan menyebut nama Allah itu siapa menurut Ayung yang sekarang ini? Iya, Selama yang ini Allah. Ayung sembah. Allah itu yang mana Ini gitu? Yang bagaimana? Allah itu apakah yang alif lam lam ho atau yang mana? Ya, alif lam lam ha itu yang pakai tasdid. Nah, iya, itu dari namanya. awal. Kalau itu kan hurufnya. kalau Allah sembarang itu namanya ilah. Nah, al-ilah itu jadi dibaca Allah begitu. Jadi pakai alif lam ma'rifat namanya itu Ya. tanda kehususiahan. Oh, berarti inilah nama daripada Allah itu, bukan ilah. Kalau ilah ini banyak sesembahan orang pagan ataupun sesembahan umat yang lain yang di luar dari Islam, ya, yang di luar dari Islam itu kami namakan itu ilah. Nah, sedangkan kami yang sembah ini adalah Allah begitu Pak. Allah dibacanya Allah. Itu mah pengertian ulama Jadi dulu, pakai ulama tamhid. Arab ya. Allah. Pak Ayung, Nah, Pak Ayung, Iya Pak, Pak Yusuf. ya saya mau bertanya sedikit nih. Kalau Allah itu nama pribadi apa gelar ya Pak? Allah itu di Al-Quran itu ada kulman, saya hafal ayatnya tapi tidak hafal ayatnya di surat berapa atau ayat berapa. Kulman robus samawati wal ard kulillah. Itu Allah memperkenalkan siapakah pencipta langit dan nama pencipta langit dan bumi ini? Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah begitu. Itulah nama. Ya. Jadi Nama pribadi Allah asma. itu Asma ya, Pak. kalau orang sekarang bilang proper name ya. Nama pribadi itu, apa? Iya, nama-nama pribadi itu di Al-Quran memang Allah itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah manusia wajar menyebutkan Tuhan yang besar dengan nama pribadinya? Apakah Maksudnya wajar? Ya, misalnya kalau Pak Ayung ketemu sama Pak Jokowi, apa wajar Pak Ayung panggil dia Jokowi gitu loh? Wajar nggak kira-kira? Ya tergantung konteks, Pak. Atau kalau di Islam ini kami tidak terlepas dari bimbingan Muhammad ketika misalkan Muhammad berdoanya begitu ya ketika itu. Jadi enggak, menurut itulah. ini kita melihat dari etika moral manusia. Misalnya anak kecil, anak TK panggil Pak Ayung panggil nama. Kira-kira wajar nggak itu, Pak? Ya. Kalau konteksnya seperti itu ya saya rasa tidak wajar, Pak. Nah, jadi kira-kira wajar nggak Pak Ayung kalau bilang itu Allah itu nama SWT, terus nama pribadi, terus kemudian umatnya cuma memanggil dia dengan nama pribadi. Sementara kita sama orang tua saja yang istilahnya mereka hanya terlahir terlebih dahulu. Kita sudah menghormati dengan segala penghormatan. Kita sangat tidak pantas kalau menyebutkan orang tua dengan nama pribadinya. Terus kemudian bagaimana dengan ini, dengan Allah yang kalian katakan bahwa dia adalah nama pribadi, terus kemudian Pak Ayung dan teman-teman muslim yang lain memanggil dia cuma dengan sebutan nama saja, Allah. Kira-kira bagaimana itu Pak Ayung penjelasannya supaya penonton bisa diedukasi? Apakah hal seperti itu sesuatu yang pantas? Nah, saudaraku semuanya, ini menarik tadi ya
narasumber yang ditampilkan Yusuf Manubulu ya, diberi predikat sebagai ustadz katanya. Tentu saudara muslim kita Ayung, karena judulnya seperti itu maka akan menguji pemahaman narasumber Yusuf Manubulu ini ya, yaitu mempertanyakan tentang kenapa Bismillahirrahmanirrahim dibaca di setiap awal kegiatan apapun juga ya. Dan si narasumber ini mencoba menjelaskan ya, seakan-akan dia benar-benar paham tentang makna bismillah dan juga paham tentang Al-Quran. Dan kalau kita hanya melihat dengan mata penglihatan dan pendengaran kita, tentu kita akan tertipu ya oleh orang ini. Namun bersyukur karena kita diberikan mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat yang tidak kelihatan ya, yang terselubung bersama orang tersebut, maka kita akan mengerti bahwa orang itu sebenarnya tidak paham atau tidak mengerti ya. Dan jawabannya yang dipertanyakan balik pun sudah dijawab dengan sangat bagus oleh Ayung ya. Namun yang perlu saya komentari di sini adalah pertanyaan Yusuf Manubulu yang mempertanyakan perihal nama Allah ya. Apakah pantas manusia memanggil namanya secara langsung? Apakah wajar? Nah, itu pertanyaan si Yusuf Manubulu ya. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa dia memang tidak paham, tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran ya. Karena pertanyaan Yusuf Manubulu ini sebetulnya adalah pertanyaan orang yang lagi tidak sadarkan diri ya, atau lagi menggigau. Karena kenapa kita bisa katakan seperti itu? Ya, apakah pantas Yesus Tuhan itu mati dibunuh gitu? Apakah pantas yang namanya Tuhan disalib oleh Hansip Romawi? Kan lebih parah lagi pertanyaannya kalau dibalikkan ya. Kalau masalah penyebutan nama Allah, umat muslim kita sudah paham dan tahu bahwa yang namanya Tuhan tersebut namanya Allah, itu yang memberitahu kita adalah baginda Nabi ya. Dan sesuai yang tertulis di dalam surah Toha ayat ke-14 ya, innani anallah ya, aku ini Allah. Jadi sudah sangat jelas Allah itu sendiri yang memberitahu kepada baginda Nabi bahwa namanya adalah Allah. Nah, kata Allah itu sendiri itu disebut Ismul Azim ya, Ismul Azam. Selain itu namanya juga disebut Asmaul Husna. Nah, ini harus bisa kita bedakan ya, karena Ismul Azam itu adalah Ismul Zat ya, namanya yaitu Allah. Nah, kalau Rahman itu sifat dari Allah, itu namanya Asmaul Husna yang hanya terdiri dari 99 ya. Tapi kalau asma Allah itu tidak terhingga. Jadi apapun yang diawali dengan kata maha itu sudah bisa menjadi sifat Allah itu sendiri. Jadi sangat jelas kalau di dalam Islam bahwa nama Allah itu adalah nama kebesaran, keagungan Allah itu sendiri ya. Dan itu pun Allah sendiri yang memberitahu kepada baginda Nabi. Jadi kalau si Yusuf Manubulu memahaminya seperti memanggil presiden segala macam, itu sangat keliru analoginya ya. Jadi secara keseluruhan apa yang bisa kita tangkap dan simpulkan di dalam diskusi kedua orang saudara muslim kita dengan Cornelius dan Yusuf Manubulu ini, bahwa bisa dikatakan Cornelius dan rekannya juga Yusuf Manubulu hanya mengetahui sangat sedikit sekali tentang Islam dan juga Al-Quran, tapi seakan-akan
sudah paham segala-galanya. Nah, ini bisa saya ibaratkan seperti orang yang lagi minum mabuk ya, minumnya cuma seloki tapi mabuknya 1 drum. Nah, itulah realita sebenarnya yang bisa kita lihat dari orang-orang ini. Oke, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin mencerdaskan kita lagi dan semakin mengetahui bagaimana kecerdikan ular-ular beludak ya untuk menipu daya umat muslim yang awam. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.